pemberitahuan kan air habis 1 cm gitu teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ya. Pada video kali ini saya akan mendemokan dan memberitahu kalian bagaimana cara membuat alat monitoring ketinggian air teman-teman ya, menggunakan aplikasi Telegram tentunya. Untuk bahannya sederhana banget teman-teman ya, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Ini saya hanya mempraktekkan yang versi sederhananya saja. Di sini saya cuma pakai modul WiFi Wemos D1 teman-teman, Wemos Mini ya, ESP8266, dan modul ultrasonic ya teman-teman. Dan tentunya saya pakai aplikasi Telegram yang terinstall di PC saya seperti ini. Pakai HP atau Android atau iPhone bisa ya teman-teman, gak ada masalah. Ini saya udah siapin bot Telegramnya. Buat teman-teman yang belum tahu cara bikin botnya, nanti saya kasih link videonya di bawah ya teman-teman ya. Cara bikinnya itu ngambil tutorialnya dari tutorial pembuat penyiram tanaman Telegram ya teman-teman. Bisa di situ. Ini sama aja, pakai Telegram juga, cuman beda fungsi alatnya aja teman-teman gitu. Oke, langsung aja kita demoin gimana sih cara kerja alat ini. Nah, jadi alat ini bisa memonitoring ketinggian air ya, memberi peringatan ketika air penuh, memberi peringatan ketika air habis, gitu aja ya. Untuk pengembangan alat ini selanjutnya teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, sesuai dengan aplikasi kalian masing-masing. Apakah mau ditambah display, ataukah mau ditambah relay, ataukah ditambah otomatisasi ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan saya akan terfokus pada sistem monitoring dan peringatan saja teman-teman ya. Tidak ada action daripada aktuator ya, atau pompa atau sejenisnya, cuma monitoringnya aja teman-teman ya. Oke, langsung aja didemoin. Saya demoin ya. Yang pertama saya bakal ngedemoin pesan ceknya teman-teman. Kalau kita kirim chat ya, kita kirim chat ke botnya seperti ini, cek gitu ya, enter ya, kita tunggu ya apakah dia akan membalas. Oke, dia membalas seperti ini teman-teman. Nih ketinggian air sekarang 7 cm. Sebentar, belum fokus. Nah nih ketinggian air sekarang 7 cm. Apakah benar 7 cm? Kita coba lihat ukur ya. Ya kurang lebih 7 cm ya teman-teman, kurang lebih ya, nggak presisi, mohon maaf ya teman-teman, karena cuma sensor murah aja teman-teman ya gitu ya. Ini untuk fitur pengecekan air secara real time nya ya. Sekarang kita coba kuras airnya teman-teman ya. Kita coba kuras airnya, saya coba nyalain pompanya. Oke, ini pompanya udah nyala teman-teman ya. Videonya bakal saya cepetin teman-teman. Oke, sebentar lagi akan mencapai 1 cm. Di sini saya membuat alarm air habisnya pada ketinggian air di 1 cm. Alat ini harusnya mengirim pesan air habis teman-teman ya. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu apakah sudah ada pesan. Oke, dia mengirim pesan teman-teman. Nah seperti ini ya pesannya, pemberitahuan kan air habis 1 cm gitu teman-teman. Jadi pada saat habis dia akan memberitahu ya teman-teman. Sekarang kita coba isi airnya teman-teman. Kita isi lagi apakah ada pemberitahuan air penuhnya. Maaf ya, ini manual sih isinya ya. Nah, kita lihat di layar ke PC apakah ada pesan baru di sana. Oke, ini saya buat alarmnya di alarm penuhnya di 8 cm. Oke, bisa dilihat di layar monitor
buatnya mengirim pesan teman-teman. Memberitahukan air penuh 8 cm gitu teman-teman ya. Jadi jika dia lebih atau sama dengan 8, dia akan mengirimkan pesan air penuh teman-teman. Sebetulnya ada satu fitur lagi teman-teman, yaitu pesan otomatis ya, otomatis pengirim pesan. Jadi dia akan mengirimkan chat secara berkala kepada kita ya, tinggi air secara real time-nya berapa teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini kebetulan banget ya, pesan otomatis ketinggian airnya segini kan, 10 cm ya teman-teman. Ini pesan otomatisnya saya kirim 122 menit sekali teman-teman, dia bakal ngirim pesan ya, 120 detik ya, pesan otomatis ketinggian. Jadi setiap 2 menit sekali dia akan mengirimkan pesan otomatis ketinggian air saat itu teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana cara membuat alat ini teman-teman. Cara settingnya, setting alarmnya, dan penggunaan awalnya seperti apa. Yuk kita bahas ya langsung. Oke teman-teman, jadi cara bikin alatnya gampang banget ya. Ini skematiknya saya jelaskan di sini aja ya, karena saya cuma pakai satu sensor aja teman-teman ya. Jadi cuman pakai modul ultrasonik ya, modul ultrasonik, terus disambung ke modul ISP Wimos D1 teman-teman, Wimos D1 ya, Wimos D1, Wimos apalah pokoknya Wimos, pokoknya ISP 8266 yang terhubung, pin triggernya terhubung ke pin D4 ya, dan pin echo-nya terhubung ke D3 teman-teman. Untuk VCC-nya ke 3,3, untuk ground-nya ke ground atau ke pin G pada Wimos D1 teman-teman ya. Untuk ini udah saya bahas di video yang kemarin, di membuat penyiram tanaman otomatis Telegram. Teman-teman bisa lihat di video itu, nanti saya kasih link di bawah ya teman, di deskripsi video gitu ya. Untuk yang harus diedit seperti biasa, nama SSID dan password ya, bot token dan ID Telegram Anda masing-masing teman-teman masing-masing ya. Untuk ini semua ini udah saya jelaskan di video penyiram tanaman Telegram otomatis ya, nanti tinggal disimak aja ya. Yang perlu teman-teman setting adalah 4 parameter ini aja teman-teman. Oh maaf, sama ini ya, ini saya pindah ke sini aja ya, ini aja ya teman-teman, yang teman-teman ganti yang harus disesuaikan ya. 5 parameter ini aja. Untuk yang lainnya saya kira nggak perlu ya teman-teman. Mungkin pesan-pesan ini teman-teman bisa edit ya, pesannya teman-teman bisa custom sesuai dengan aplikasi kalian. Ini pesan-pesan ini, pesan ini adalah pesan peringatan tinggi habis dan penuh ya. Pesan yang ini adalah pesan otomatis ya, pesan otomatis. Terus nah ini adalah pesan jika kita request teman-teman gitu ya. Jadi cara settingnya gampang teman-teman ya, pastikan pin ultrasoniknya udah bener ya teman-teman, triggernya di D4, echo-nya di D3 ya, pastikan udah benar. Kalau udah benar dan teman-teman upload coding ini, dia akan tampil seperti ini teman-teman, reading ya, reading 5 ya teman-teman gitu, reading 5. Dia udah ngebaca jarak ya. Oke, saya rekam dulu teman-teman untuk itunya, untuk alatnya. Oke teman-teman, cara mencari nilainya sekarang ya. Ini saya bahas dulu yang kirim pesan. Ini untuk kirim pesan otomatis teman-teman ya. Ini saya bikin di 120 detik teman-teman. Ini kenapa nolnya banyak banget, karena ini satuannya millisecond teman-teman ya. Teman-teman pada video kali ini kan saya bikin pengiriman pesan otomatisnya 2 menit sekali ya, jadi 120 detik teman-teman di sini. Kalau teman-teman butuh pengirim pesan 1 menit sekali, contoh di sini teman-teman isi 60.000 teman-teman.
Nah ini dia bakal mengirim pesan 1 menit sekali gitu. Cuman kan nanti jadi spam banget teman-teman, ngechat terus ya kan kayak mantan. Nah, jadinya di sini saya kasih tadi teman-teman 2 menit. Nah segini. Kalau 1 jam ya teman-teman hitung sendiri deh pokoknya dari jam ke millisecond. Nanti teman-teman masukin value-nya ke sini ya. Nah terus untuk nilai yang ini, untuk dapat ketinggian airnya ya teman-teman harus tahu maksimal readingnya dan minimal readingnya. Maksudnya adalah ini kan ini saya anggap nilai penuhnya di sini teman-teman. Nilai penuh dari kontainer airnya ini udah penuh teman-teman. Menurut saya di sini setting penuhnya di sini ya. Jadi ini saya simpan nilai readingnya berapa di sini, kita lihat 4 teman-teman ya, tadi 5 ya, mungkin airnya sekarang udah habis teman-teman. Jadi kita isi 4 di sini ya, masukin 4 ya, readingnya 4 ya. Ini untuk penuh kita masukin ke angka maxnya teman-teman. Maksimal ketinggian airnya berapa kita masukin teman-teman, 4 atau 5, saya tulis 5 deh ya. Berubah-ubah nggak stabil teman-teman ya. Ini teman-teman bisa kembangkan lagi nanti ya. Nah sekarang kita harus cari nilai si min cm nya teman-teman. Saya akan kuras airnya dulu ya. Kita tunggu ya. Masih recordnya nih, masih oke. Kalau kemarin udah record panjang-panjang hilang teman-teman recordnya, harus syuting ulang suwe nih. Ini kita tunggu ya. Ini airnya turun lama-lama teman-teman. Ya kita tunggu ya. Lihat angkanya lama-lama nambah teman-teman, bertambah ya, karena jarak sensor dan permukaan air dia makin jauh teman-teman. Kita tunggu ya. Jadi ini untuk beragam aplikasi ya, sesuai dengan reading sensornya aja. Kalau nggak salah tinggi air 1 meter bisa teman-teman, 1 meter, 2 meter, 3 meter bisa. Nah ini kita cari nilai habisnya atau minimal sentimeter ya, yang di tipe data minimal sentimeter di sini ya, minimal sentimeter. Oke, dikit lagi habis. Oke, ini alatnya masih kerja by the way ya, jadinya dia ngirim pesan tuh air habis. Ini alatnya masih kerja teman-teman. Nah kita lihat readingnya berapa pada saat air habis, atau angka minimalnya berapa ya, 14 teman-teman. Masukin aja di sini 14 teman-teman. Nah, maaf, 14 ya, 14. Ini saya tulis ulang teman-teman gitu ya. Tadi jadi gini teman-teman, tadi saya udah setting maksimal, saya udah isi penuh, saya anggap itu penuh ya, itu dapat angka 5 teman-teman. Nah teman-teman isi di sini 5 ya. Nah sekarang pas habisnya berapa, 14 tadi readingnya ya, 14. Di sini masukin angka 14 nya teman-teman, jadi biar ketahuan sentimeter airnya nanti berapa. Nah untuk misalkan teman-teman punya kontainer air yang lebih besar, nggak ada masalah teman-teman, nanti teman-teman isi penuh ya, nanti dilihat di sini readingnya berapa pada saat penuh, teman-teman masukin ke angka max cm, ke variabel max cm ya berapa, terus teman-teman kuras habis, teman-teman lihat berapa nilai value-nya saat itu ya. Kayak sekarang setelah saya kuras habis dapat angka 14 cm teman-teman readingnya, di sini dimasukin. Itu aja ya, jadi kontainernya nggak harus yang segini teman-teman, bisa teman-teman kalau mengukur air got juga bisa ya, tinggi air gotnya berapa. Nah cari sendiri deh pokoknya maksimal sama minimalnya. Nah sekarang bakal setting ini udah beres ya teman-teman, ini untuk mencari nilai max cm dan min cm nya. Ini saya tutup videonya ya, sekarang kita full di layar. Nah sekarang ini maksud gua dari dua variabel ini adalah alarm habis teman-teman. Di sini saya bikin alarm habisnya di 1 cm ya. Ini contoh aja, saya bikin 1, teman-teman bisa bikin 2, bisa bikin 3, terserah. Di sini jadi jika
eh, airnya sudah mencapai kurang daripada 1 cm, nanti dia akan mengirim alarm air habis kayak tadi kita demoin ya teman-teman. Begitu pula untuk alarm penuhnya. Jika dia lebih atau sama dengan 8, dia akan mengirim chat atau pesan atau alarm apapun itu ya, yang memberitahukan bahwa air penuh gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, misalkan gini, teman-teman punya kontainer dengan tinggi air maksimal 100 cm dan minimal 1 cm gitu. Nah teman-teman mau bikin alarm penuhnya di angka 80 gitu. Nah ini ditulis 80 teman-teman ya. Nah terus teman-teman mau bikin alarm habisnya di mana? Di 10 cm. Nah ini ditulis 10 teman-teman gitu ya. Jadi pada saat dia kurang daripada 10 cm, dia akan mengirimkan alarm habis atau mengirimkan chat bahwa air habis ya. Begitu pula pada saat air penuh. Jika dia readingnya sudah lebih daripada 80 cm, dia akan mengirim chat atau alarm bahwa air penuh seperti tadi teman-teman ya, yang sudah saya demoin. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang lagi TA ya. Mungkin untuk kodenya nanti, untuk file code-nya nanti saya tulis di deskripsi video seperti biasa. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman ya. Jangan lupa di-share ke semua teman-teman kalian di sosial media ya. Siapa tahu ada yang butuh membuat seperti ini. Sekali lagi mohon disimak videonya dari awal supaya teman-teman paham ya. Mohon maaf kalau suaranya ngejelimet, ngejelasnya ngejelimet ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Sekian aja, terima kasih.